Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam bahan kemahiran non litigasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tinjauan umum tentang sengketa dan penyelesaiannya melalui ADR. Jadi kita akan berbicara pengertian dan sejarah penyelesaian sengketa alternatif atau ADR ya. Jadi penyelesaian sengketa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang, sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Jadi di sini yang mengawalinya adalah Amerika Serikat. Jadi dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara dan kemudian berkembang di Indonesia. Kemudian apa sih yang melatar belakangi ADR ini dikembangkan di Indonesia atau menjadi kebutuhan, yaitu untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan yang sering berkepanjangan, lama, biaya tinggi, dan hasilnya sering tidak memuaskan. Kemudian juga untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Dan untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan, kemudian untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak atau memuaskan. Jadi dari latar belakang tadi bisa dilihat bahwa penyelesaian perkara litigasi kan kadang memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal, maka akhirnya memunculkan beberapa latar belakang tadi sehingga munculnya ADR tadi. Kemudian awal mulanya adalah bicara sejarahnya kita adalah Kongres AS kemudian memberikan tanggapan positif dengan melakukan The Civil Justice Reform Act of 1990 dengan memerintahkan untuk mereduksi biaya dan waktu pencari keadilan. Jadi di situ dijelaskan ada 6 prinsip pengembangan di Amerika Serikat, yaitu menetapkan beberapa cara sistematis untuk sengketa perdata, kemudian melakukan pengawasan yudisial secara dini, membicarakan manajemen perkara serta temuan-temuan baru, meningkatkan tukar-menukar informasi secara sukarela di antara pihak dengan menciptakan kerjasama menemukan tata cara lainnya. Kemudian meningkatkan iktikat baik untuk sampai pada kesepakatan di antara penasihat hukum. Kemudian meningkatkan usaha menyerahkan penyelesaian sengketa ke APS. Jadi dari 6 poin tadi kemudian diolah lagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang sering disebut dengan sistem fast tracking. Yang pertama adalah fast track, jalur cepat untuk penyelesaian perkara yang dapat dilakukan segera, kemudian standard track atau jalur biasa untuk penyelesaian sengketa rutin, complex track atau jalur komplikatif untuk penyelesaian sengketa yang kompleks karena sifat sengketanya atau jumlah pihak dan sebab-sebab lainnya. Jadi misalnya yang perkara misalnya perceraian itu bisa lebih cepat, misalnya masuk fast track. Kemudian yang standar track ya yang ada beberapa pihak, misalnya harta gono gini. Kemudian yang jalur komplikatif misalnya kalau di Indonesia sendiri misalnya kayak waris. Jadi karena memang jumlah para pihaknya lebih banyak, atau misalnya ekonomi syariah itu kan kalau di pengadilan cukup lama dan biayanya cukup mahal. Kemudian di Indonesia sendiri ada beberapa alasan pengembangan alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi, yaitu pertama faktor ekonomis, biaya dan waktu yang sedikit, kemudian faktor ruang lingkup yang dibahas luas atau sesuai kebutuhan, faktor pembinaan hubungan baik antar manusia. Jadi dengan munculnya APS ini atau ADR ini itu bisa menghemat waktu, biaya, dan juga lebih kompleks yang dibahas. Jadi nggak
serta-merta semuanya hanya alasan yang ada di dalam perundang-undangan, tapi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kemudian mengutamakan iktikat baik juga, jadi nggak semuanya harus berbicara hukum, kemudian tapi ada unsur kemanusiaannya di situ. Kemudian sejarah pengaturan APS di Indonesia sendiri dimulai daripada masa kolonial Belanda. Lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jadi pertama diatur adalah pasal 130 HIR, pasal 150 RBG. Pada sidang awal hakim mengusahakan perdamaian. Jadi misalnya kalian ke pengadilan, maka sampai sekarang ini masih ya, kalau kalian ke pengadilan misalnya praktek peradilan, nanti yang pertama adalah hakim mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan, atau bisa dibilang mediasi dulu. Kemudian pasal 20 HIR garing 154 RBG garing 31 RV, penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Jadi diusahakan memang dari dulu di ranah pengadilan pun ada sisi untuk perdamaian dulu, belum langsung ke ranah di meja hijau atau langsung di pengadilan. Kemudian perkembangan pengaturan peraturan di Indonesia, muncul UU nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Kemudian PP nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kemudian Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kemudian diganti oleh Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian direvisi lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi memang karena kebutuhan di litigasi itu terlalu kompleks, akhirnya memunculkan bahkan ini beberapa perkara yang litigasi pun diarahkan ke non litigasi dulu. Misalnya saat kita berperkara di pengadilan, maka diarahkan untuk mediasi dulu. Dan misalnya sengketanya tinggi, juga untuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jadi dari sejarahnya adalah muncul dulu arbitrase, kemudian APS, kemudian muncul di ranah ATN juga atau administrasi negara tentang pelayanan sengketa lingkungan hidup. Jadi ini di Indonesia sering ya, misalnya ada kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian Perma nomor 2 tentang mediasi, kemudian direvisi sampai ada Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, akhirnya sekarang kalau sidang awal nanti diarahkan ke mediasi terlebih dahulu untuk para pihak bersepakat untuk berdamai dulu. Jadi paling enggak sudah diarahkan untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum digelar perkara. Kemudian penyelesaian sengketa perdata sepenuhnya merupakan haknya para pihak. Jadi sifatnya adalah laporan, jadi adalah kemauan dari pihak. Jika bermasalah pun kalau tidak melaporkan, maka tidak akan diproses atau tidak melakukan penuntutan, maka yaitu menjadi haknya para pihak masing-masing. Jadi yang pertama adalah kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sendiri dengan musyawarah. Kemudian jika tidak bisa dengan musyawarah, maka bisa meminta bantuan pihak ketiga atau mediator, konsiliator, atau juru damai dan lain sebagainya untuk membantu penyelesaian perkara. Kemudian perjanjian atau menyerahkan kepada arbitrase. Jadi jika sudah tercapai kesepakatan, bisa dilakukan arbitrase. Kemudian salah satu pihak menggugat pengadilan, kemudian dibiarkan melihat situasi, reaksi menunggu dulu. Jadi ini beberapa yang bisa dilakukan oleh para pihak. Jadi kalau tidak ada dari salah satu yang menggugat ke pengadilan, atau walaupun ada sengketa tapi tidak dilakukan gugatan,
ke pengadilan, maka tidak dapat diproses, atau misalnya tidak ada atau dibiarkan saja karena dirasa situasinya masih membaik, ya itu pilihan dari pihak masing-masing. Kemudian ini dorongan perlunya APS di Indonesia disebabkan karena yang pertama adalah akibat adanya perdagangan bebas. Jadi di sini di Indonesia sendiri jumlah transaksi bisnis meningkat, kemudian potensi sengketa juga akan semakin tinggi, kualitas baik kuantitasnya juga. Jadi perlu penyelesaian yang segera. Kemudian yang kedua perlu penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien. Jadi karena banyaknya perkara yang masuk, banyaknya sengketa, kalau semuanya diselesaikan dengan litigasi, maka akan mengantri banyak. Kemudian juga dengan antrian banyak tersebut, maka memunculkan biaya yang cukup tinggi juga. Misalnya harus menghadirkan beberapa advokat atau penasihat hukum untuk membantu penyelesaian perkara tadi, dan kemudian untuk membayar biaya perkara dan sebagainya. Maka akhirnya muncul dorongan untuk perlunya penggunaan APS di Indonesia. Kemudian sengketa di bidang bisnis harus diselesaikan segera. Jadi ada dorongan juga bahwa sengketa di bidang bisnis kalau nggak diselesaikan secepat mungkin, maka dampaknya akan banyak sekali. Misalnya para karyawan dan lain sebagainya, kemudian dari para pihak konsumen dan lain sebagainya. Maka perlu adanya solusi yang cepat. Jadi kalau di pengadilan kan harus terjadwal dulu, harus sesuai prosedur, pembuktian dan lain sebagainya. Padahal misalnya cuma salah paham, atau misalnya ada pelaporan yang kurang sedikit, misalnya kan yang bisa dilakukan negosiasi ataupun bisa dimediasi atau dilakukan perjanjian arbitrase dan lain sebagainya. Maka akhirnya muncul ini solusi, yaitu sesuai dengan laju kecepatan ekonomi dan perdagangan yang menganut prinsip free market and free competition. Jadi kalau kita berdiam diri dengan proses litigasi saja, maka kita akan banyak tertinggal. Makanya perlu adanya solusi di luar pengadilan untuk perkara-perkara perdata yang sebenarnya akan lebih efektif jika diselesaikan di luar pengadilan, kecuali memang ada unsur pidananya biasanya, atau ada misalnya penipuan dan lain sebagainya, biasanya memang harus dilakukan di pengadilan. Tapi kalau misalnya hanya kesalahpahaman, itu sebenarnya mending diselesaikan menggunakan APS atau pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Jadi bisa mediasi, bisa arbitrase, kemudian bisa menggunakan negosiasi, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Walaupun yang populer di Indonesia adalah mediasi kemudian arbitrase. Sebenarnya negosiasi dan lain sebagainya itu juga sering dipakai juga di Indonesia, cuma biasanya nggak dilakukan memang tidak pada masa sengketa. Kalau mediasi kan biasanya sudah bersengketa. Kalau negosiasi biasanya malah sebelum terjadi akad itu biasanya dilakukan negosiasi. Oke, terima kasih. Saya rasa untuk pengenalan dari ADR ini, gambaran singkat tentang sejarah dan pengertian dari ADR, paling tidak ini memberi gambaran kita selama perkuliahan ke depan nanti. Untuk kita, kenapa pentingnya penggunaan atau kemahiran kita di litigasi, karena nanti di masyarakat kalian akan sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian sengketa di masyarakat di luar pengadilan. Oke, terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.